Selamat pagi kelas 8. Jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia di semester 2 ini. Gue harap kalian sehat semua. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Nah, kita sebelum memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Setelah berdoa, kalian boleh siapkan buku catatan, buku cetak, dan alat tulis kalian. Dan simak penjelasan yang Ibu berikan melalui video pembelajaran yang sudah ada. Terima kasih. Nah, pagi ini kita akan memulai pelajaran di bab 6. Ya, kalian siapkan buku cetak kalian. Kita buka bersama bab 6. Apa itu bab 6? Yaitu mengenai teks ulasan. Berikut penjelasan dari teks ulasan. Mari simak bersama-sama. Berikut ini adalah contoh dari teks ulasan. Teks ulasan yang bisa kita lihat di sini terdapat film dan novel ya. Di buku cetak kalian di halaman 116. Kita akan bahas pada bagian yang pertama, yang paling atas itu adalah bagian film ya. Yang A adalah Laskar Pelangi, Harry Potter. Yang di B, yang C Garuda di Dadaku, D itu Finding Nemo. Yang bagian bawah itu adalah novel. Yang pertama disebut Negeri Lima Menara, yang kedua Perahu Kertas, yang ketiga adalah Marmut Merah Jambu. Itulah beberapa contoh karya yang bisa diulas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dari sini kalian akan mengetahui mengenai definisi atau pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan adalah atau kita kenal dengan sebutan resensi, yaitu tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang atau dicipta orang lain. Nah, karya-karyanya bisa banyak sekali ya, seperti tadi di halaman sebelumnya di 116 ada film dan novel. Dalam bahasa Belanda, resensi disebut recensie. Dalam bahasa Inggris adalah disebut review. Sedangkan bahasa aslinya yaitu Latin disebut revidere, di mana re itu kembali, videre adalah melihat. Itulah istilah asing dari resensi. Sedangkan karya yang dinilai dari teks ulasan atau resensi yaitu seperti film, buku, novel, pertunjukan teater, lagu, atau majalah, komik, dan sebagainya. Jadi banyak sekali karya-karya yang bisa kita nilai ya, atau yang bisa kita ulas. Adapun tujuan teks ulasan yang pertama, menyajikan informasi komprehensif atau menyeluruh tentang sebuah karya. Yang kedua, mempengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema apa yang terdapat pada suatu karya. Yang ketiga adalah memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah karya layak dinikmati atau tidak. Itulah tujuan dari teks ulasan. Struktur teks ulasan kalian bisa buka bersama di buku cetak kalian ya, terdapat di halaman 125. Di sana terdapat judul, pendahuluan, isi tafsiran atau interpretasi, kemudian isi evaluasi, dan yang terakhir adalah simpulan. Nanti di slide berikutnya Ibu Rara akan jelaskan masing-masing definisi dari struktur teks ulasan yang ada di slide ini. Struktur yang pertama adalah judul. Judul itu adalah kepala karangan. Kalian bisa lihat ya, Pencarian Jati Diri dan Cinta Berlabuh itu adalah bagian judul. Setelah bagian judul, di bawahnya terdapat data ya. Kalian boleh tambahkan data, judulnya apa, penulisnya, penerbitnya, tahun terbit, dan halamannya. Yang kedua adalah orientasi atau pendahuluan. Ini ada berisi informasi umum mengenai sebuah film terkait nama film, tahun, sutradara, penulis skenario, dan aktor utama. Orientasi juga berisi latar belakang bagi pembaca mengenai apa yang akan diulas. Jadi ini adalah bagian orientasi.
Bagian ketiga adalah interpretasi atau kita sebut sebagai tafsiran. Pada bagian ini biasanya menceritakan tentang isi cerita atau alur seperti kisah dalam pembukaan cerita dan dimana sampai dengan puncak masalah atau klimaksnya. Ini adalah bagian interpretasi. Sedangkan pada bagian keempat dari struktur ulasan adalah evaluasi, di mana dalam evaluasi biasanya berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang pastinya diulas. Pada bagian yang terakhir yang nomor 5 yaitu mengenai simpulan, yaitu berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Jadi biasakan dalam simpulan kita memberikan komentar ya mengenai karya yang mana yang berkualitas, berapa nilainya, atau layak ditonton, atau layak disaksikan, atau layak dibaca. Lalu kira-kira karya yang kita ulas ini cocok untuk ditonton oleh usia berapa atau dinikmati oleh usia berapa, seperti itu. Lalu bagaimana dengan struktur kebahasaan? Mari kita saksikan penjelasannya berikut ini. Pada struktur kebahasaan dari teks ulasan, kita bisa mengetahui mengenai yang pertama adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi sendiri berfungsi untuk menyatakan sudut pandang atau pendapat. Nah, jadi konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oleh karena itu, selain itu, berbeda dengan di samping itu, selain itu, dengan kata lain itulah konjungsi dari antar kalimat yang bisa kalian gunakan nantinya pada menyusun teks ulasan. Selain konjungsi antar kalimat, struktur kebahasaan dari teks ulasan yaitu kalimat persuasif atau opini. Kalimat persuasif atau opini berasal dari bahasa Inggris yaitu persuade yang berarti mengajak. Contohnya, inilah drama atau film Indonesia yang patut untuk ditonton. Itu adalah mengenai kalimat persuasif atau opini. Sudah mengerti ya mengenai unsur dari struktur kebahasaan teks ulasan, struktur teks ulasan sendiri, arti dari teks ulasan. Sekarang bagaimana cara menyusun teks ulasan yang benar? Yang pertama, kalian memilih topik yang hendak ditulis. Yang kedua, tuliskan paragraf pendahuluan yang menyatakan topik yang akan kita ulas. Yang ketiga, tuliskan rangkaian paragraf yang menyatakan persetujuan atau penolakan atau keberpihakan penulis. Yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan yang menegaskan kembali keberpihakan si penulis. Itulah langkah-langkah menyusun teks ulasan. Nah, kalian sudah mengerti semua mengenai teks ulasan, penjelasannya sudah Ibu buat dari definisi, kemudian strukturnya, contohnya seperti apa, lalu unsur kebahasaannya, dan pastinya bagaimana cara menyusun teks ulasan yang benar. Nah, di sini nanti Bu Rara akan memberikan tugas kepada kalian bisa baca ya, yang pertama, kedua, sampai yang ketiga. Kalian cukup yang pertama apa? Ya, membuat catatan yang sudah Ibu berikan kepada kalian ya melalui penjelasan yang Ibu berikan. Catat di buku catatannya, lalu yang ketiga kirimkan melalui Google Classroom. Jangan sampai salah kantong kerjanya atau kantong tugasnya ya. Selamat mengerjakan, Ibu tunggu sampai dengan pukul 10 pagi.